Kita akan membahas pertandingan tadi malam ya, yaitu antara Persib dengan Persiraja, yang dimana Persib memenangkan pertandingan dengan skor 4-0. Persiraja bermain dengan 10 orang, tapi Persib hanya bisa menambah satu gol. Oke. Dan ketika Persiraja kehilangan pemain, Persib itu seolah-olah tidak bisa mencetak gol lagi. Nah ini jadi masalah sebetulnya. Kalau misalkan melawan Persiraja aja masih tidak maksimal nih. Saya rasa belum maksimal. Belum maksimal. Walaupun ya. Robert mengatakan ya bagus lah bisa menang 4-0, tapi kalau secara skema dan secara permainan belum maksimal. Sedangkan tanjakan masih banyak. Tanjakan masih banyak. Waduh. Sekuat apapun kita berusaha, kalau Allah berkehendak belum saatnya Persib juara. Masya Allah. Mau apa lagi? Bertemu lagi bersama saya, Dada Ahmad. Kali ini saya sedang berkunjung ke kantornya Mang Ahi. Wah, apa kabar Mang? Alhamdulillah. Gila. Senyum aja nih. Sebenarnya senyumnya nggak enak ini. Nggak enak ya? Walaupun menang 4-0 tapi nggak enak. Sebentar dulu. Ya, sebentar. Ini acara apa ini? Acara apa ini? Ini kita acara ngobrol-ngobrol aja, Mang. Ngoper aslina ngomongin Persib. Cip. Sekarang kebalik ya. Situ jadi betul. Sekarang saya host dan saya berkunjung ke tempat saudara untuk dijadikan narasumber. Narasumber. Untuk diminta pendapat sebetulnya. Pendapat ya. Jadi para bobotoh, kali ini kita akan membahas pertandingan tadi malam ya, yaitu antara Persib dengan Persiraja, yang dimana Persib memenangkan pertandingan dengan skor 4-0. Tapi biasanya Mang Ahi ini punya pandangan lain. Ya, biasanya suka punya pandangan. Gimana nih menurut Mang Ahi terkait pertandingan tadi malam? Biar nggak dimarahin sama Bobotoh, saya ucapkan selamat buat Persib. Cuman ada beberapa catatan. Ada beberapa catatan yang mungkin kalau bisa dibilang saya kecewa. Kecewa. Kita boleh menang 4-0, tapi ya dari sepanjang pertandingan babak pertama Persib bisa unggul 3-0. Bahkan di babak kedua Persiraja bermain dengan 10 orang, tapi Persib hanya bisa menambah satu gol. Dan ketika Persiraja kehilangan pemain, Persib itu seolah-olah tidak bisa mencetak gol lagi. Nah ini jadi masalah sebetulnya. Jadi catatan khusus karena untuk Mamang ya. Ya buat saya mungkin buat Persib juga. Buat Persib juga. Karena memang kalau di ini kan ya si Persiraja itu kan memang barunya dan paling bontot nih, harusnya memang bisa lebih banyak gitu maksudnya. Iyalah, karena secara statistik, secara Persiraja adalah tim lemah. Tim lemah di Liga 1 ini, bahkan ada di peringkat dan menjadi lumbung gol setiap klub. Dan seharusnya yang saya inginkan itu Persib itu bisa menang lebih dari 4-0. Jadi kalau kata saya ya, Persib itu bukan tim yang luar biasa, belum menjadi tim yang luar biasa. Alasannya kenapa tuh Mang? Karena memang skemanya kalau dari sisi skema, dari sisi komposisi pemain misalkan harusnya memang bisa lebih lagi gitu. Ya iyalah, main dengan 10 orang Persiraja nggak bisa nambah gol. Itu gimana? Apalagi nanti lawan Persibaya, lawan Arema, yang secara Persibaya aja di hari yang sama bisa menang 4-0 melawan tim tangguh Persita Tangerang. Sekarang Arema saja mainnya sedang bagus-bagusnya. Nah, jadi di seri 3 ini sebetulnya kenapa saya katakan Persib belum luar biasa. Luar biasa. Ya? Iya, belum luar biasa. Jadi biasa-biasa aja. Karena gini, kalau kita dibilang kecewa ya kecewa. Karena di pertandingan sebelumnya melawan Persija, Persib juga kalah. Bahkan terlihat mental pemain seperti
ketika mereka mendengar nama Persija itu mereka tuh seperti ngedown gitu. Ngedown ya. Ya. Ngedown dulu. Bahkan kan di seri 3 ini menjadi seri yang mungkin yang seri paling berat buat Persib karena di situ ada Persija sudah kalah. Belum nanti hari Minggu melawan Arema. Terus ada Kediri mungkin bisa diatasi. Ada Persibaya. Ada Bali United. Bahkan tadi malam juga sebelum Persib bermain dia juga Persibaya memenangkan pertandingan dengan gol yang banyak juga. Betul. Gitu. Jadi saya di sini Persib bukan tim yang luar biasa. Luar biasa. Belum menjadi tim yang luar biasa. Harus banyak dievaluasi karena menjadi kekhawatiran mungkin ya Mang. Maksudnya dengan tim katakanlah dengan Persiraja aja masih dengan tidak maksimal misalkan ya. Ngopi lah. Oh iya tuh. Oh benar. Ini kopinya mantap banget nih. Coba. Tapi ini bukan kopi gajah. Bukan, apa tuh? Kopi gajah. Wah, aduh mantap. Abang nggak ngerokok? Aduh, udah enggak udah, iya. Oke. Saya juga ini nebeng loh dari sebelah. Nebeng. Menjadi kekhawatiran mungkin ya, balik lagi ke yang tadi. Kalau misalkan melawan Persiraja aja masih tidak maksimal nih. Saya rasa belum maksimal. Walaupun Robert mengatakan ya bagus lah bisa menang 4-0, tapi kalau secara skema dan secara permainan belum maksimal. Sedangkan tanjakan masih banyak. Waduh, bahaya juga. Hari Minggu Arema bukan Arema yang di liga sebelumnya dikalahkan sama Persib di kana, bukan. Arema yang dulu bukan Arema yang sekarang, itu menjadi tantangan terberat juga. Sebetulnya saya kecewa sih ketika pertanding melawan Persija, Persib kalah. Kalau saja Persib bisa melewati atau mengalahkan Persija, bisa diantisipasi ya. Itu akan menjadi perjalanan yang sangat ringan, sangat mulus ya. Sangat bisa dibilang bisa mulus, tapi karena sama Persija Persib kalah, ya mungkin jalan terjal akan Persib hadapi. Walaupun menang dengan skor 4-0, saya rasa 4-0 belum bisa meyakinkan bisa mengalahkan Persibaya dan Arema. Karena memang banyak juga bobotoh yang bilang itu memang tidak sebanding gitu lawannya. Betul. Tidak sebanding aja masih belum maksimal misalkan. Nah, khawatir nya maksudnya si Persib nanti berhadapan yang tadi itu ya Arema. Aduh. Persibaya juga kan sekarang mungkin lagi bagus-bagusnya. Arema, Persibaya tuh banyak pemain muda, Mang. Ya, bahkan yang pencetak gol pertama Persibaya yang dari Jepang itu, dari Jepung. Itu mantap itu. Nah, itu. Siapanya si kakek ya? Kakek Sugiono. Itu ponakan itu. Keponakan ya. Oke, memang ada mau lagi yang mungkin itu catatannya dan ya kalau sekali lagi saya katakan Persib belum bisa dikatakan menjadi tim yang luar biasa. Karena di seri 3 kemarin belum bisa melewati Persija yang mungkin secara pemain kualitas apa juga Persib di atas Persija, tapi tidak bisa mengalahkan karena kembali lagi ke mental. Dan Persib juga harus melewati perjalanan yang berat di seri 3 ini. Hari Minggu harus melawan Arema, belum lagi ada Persibaya, belum ada lagi Bali United. Ya saya rasa pelatih juga harus bisa membangkitkan, ya kecewa lah, harus bisa membangkitkan para pemainnya, harus bisa. Karena di hasil kemarin sekali lagi kalau dibilang kecewa ya kecewa. 4-0 bukan catatan tidak bisa meyakinkan Persib bisa mengalahkan Arema. Jadi 4-0 itu jangan sampai puas aja ya. Jangan sampai puas. Karena begini, Bung Angin ya. Instagram orang kita mah. Oke, jadi begini, lawan Arema itu mungkin menjadi ujian kedua di seri 3. Arema lagi bagus-bagusnya. Bahkan Arema juga ada di peringkat 3 kalau nggak salah sekarang. Ya di bawah Persib. Di bawah Persib. Kalau misalkan Arema yang menang ya kan lebih gawat lagi. Betul, seperti itu. Jadi para pemain juga seharusnya kesempatan untuk mencetak gol itu ya lebih banyak itu kemarin lawan Persiraja. Karena begini, kenapa harus mencetak gol lebih banyak? Karena nanti sekali waktu poin Persib sama dengan tim di bawah ataupun tim di atasnya,
mungkin akan ditentukan dengan selisih gol. Jadi kesempatan kemarin itu seharusnya dimanfaatkan. Ketika Persiraja bermain dengan 10 pemain itu, Persib itu harus lebih menekan. Walaupun ada di menit-menit akhir ada gol dari Beckham yang nyatanya offset, dan oh ya sebelumnya juga alhamdulillah pemain Persiraja Ramadan yang kemarin yang pingsan, kena dada, kehilangan kesadaran itu sudah sehat. Tadi saya lihat di berita sudah sehat lagi. Yalah, itu yang kita harapkan. Dan ya sayangnya gol Beckham walaupun baru masuk dinyatakan offset. Nah, kemarin kesempatan juga pemain-pemain yang belum dimainkan di Liga 1 ini kemarin dimainkan. Ada Indra. Itu nilai plus berarti? Iya, nilai plus juga. Diberikan kesempatan. Dan mungkin Abdul Aziz juga kemarin mau dimasukkan beberapa menit, tapi keburu beres. Itu Abdul Aziz adalah pemain termahal ya? Iya, karena mainnya cuma beberapa menit, bayarannya gede. Tetap sama. Hebat Abdul Aziz. Jangan lupa Komicong. Gitu. Itulah. Tapi saya juga berharap lawan Arema si Persib bisa mengatasi Arema. Kenapa harus mengatasi Arema? Karena mengobati kekecewaan. Kemarin menang 4-0, saya rasa belum bisa mengobati ketika kalah lawan Persija 1-0. Dan mungkin untuk penebus dosanya, penebus dosa. Untuk penebusan lawan Arema Persib harus menang. Amin. Kita doakan saja Mang, mudah-mudahan. Iyalah, saya selalu support, selalu doakan. Jadi di sini saya tuh kalau mengkritik itu boleh ya. Tapi kalau ngeyel jangan. Jangan ya. Karena kalau mengkritik itu tuh emang siapa yang ngeyel sih biasanya? Yang ngeyel si Ahiu. Jangan ya kalau ngeyel ya. Kalau mengkritik harus. Kalau mengkritik boleh. Karena memang membangun kan. Iya, karena kritikan itu ya mungkin sebagai supporter itu menjadi gimana ya, penyeimbang ketika Persibnya terpuruk, supporter itu harus jadi pendukung dan mensupport. Ketika Persibnya bangkit juga, ketika Persibnya bagus juga ya kita harus tetap memberikan kritikan buat kebaikan Persib. Jangan sampai ketika Persibnya bagus, ada di atas, bisi poho luhur teuing nya, dia lupa. Dia lupa dia itu berasal dari mana. Sebelum naik ke atas kan ada di bawah dulu. Betul. Nah, kalau biasanya kan papa mah kumaha mama. Oke, Bob. Mungkin bisa saya sedikit simpulkan ya. Bahwa pertandingan tadi malam intinya adalah kurang puas ya dari sisi Mang Ahiu, dan itu juga bukan Mang Ahiu, Mang Gusdul. Mang Gusdul. Kalau Mang Ahiu tuh ngeyel. Yang ngeyel ya. Mang Gusdul mah yang rada bijak. Rada bijak. Oke. Tapi juga hal positifnya yang dinuhunkan dari Mang Gusdul adalah terima kasih sudah memainkan pemain-pemain yang belum pernah dimainkan mungkin ya di pertandingan selama Liga 1 ini. Nah, kemudian apalagi ya tadi Mang? Ya belum dimainkan ya alhamdulillah sudah bisa dimainkan. Sudah setidaknya mencicipi, merasakan minimal Noel gitu ya. Bagaimana bermain di Liga 1 ini, seri 3 ini, seperti itulah. Yang kedua mungkin ya Persibnya harus jangan puas diri dengan hasil yang sekarang. Nah, itu ya. Jangan puas diri, harus tetap on the track mungkin ya Mang ya? Iya, on the track, tetap ada di jalur juara. Yang penting berusaha dulu, karena sekuat apapun kita berusaha, kalau Allah berkehendak belum saatnya Persib juara, Masya Allah. Mau apa lagi? Betul sekali. Kenapa saya sepakat ya hari ini? Karena saya Gusdul. Saya Gusdul. Oke, pada waktu itulah ngoper ngomongkan Persib hari ini. Hasil pertandingan ya? Hasil pertandingan ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di subrik channel YouTube-nya Bobotoh TV. Ada pesan terakhir? Pesan terakhir? Sebelum saya sudah wasiatkan ke notaris. Itu terima kasih Bobotoh Salunia. Ya, terima kasih ngoper ngomongin Persib.
kami pamit ya, saya Dede Ahmad pamit. Saya Mang Gusdul juga pamit. Sampai ketemu lagi setelah pertandingan lawan Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.